Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal islam fa asbahna muslimin wa gharrasa fi qulubinal imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya warga MTA dan simpatisannya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya. Limpahan kenikmatan, keislaman, iman, ihsan, dan juga kesempatan serta kesehatan. Nikmat waktu, kesempatan untuk kita terus selama hidup kita ini untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua umat manusia. Insya Allah hanya hamba-hamba Allah yang menjadi pilihannya, yang Allah turunkan nikmat ini, yang mau menyambut nikmat yang Allah turunkan dengan menggunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah hanya berikan kepada kita kesempatan hidup hanya sekali di dunia ini. Artinya Allah tidak akan beri kesempatan hidup yang kedua kali, sehingga hidup kita di dunia ini ya hanya sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari hidup yang sekali ini bagaimana kita jadikan hidup ini berarti. Untuk bisa menjadikan hidup berarti, hidup yang sekali ini tentu tidak bisa lepas daripada ketundukan dan kepatuhan, baik secara jiwa maupun raga, dengan kerendahan hati secara total kepada Allah dan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah. Dan salah satu usaha untuk menjadikan hidup kita lebih berarti, salah satunya berdasarkan sabda Rasulullah, adalah bagaimana kita menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah. Nabi kita bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara dan saudari, untuk menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah hak setiap muslim. Dan hak ini harus diambil. Yang namanya hak harus diambil. Usaha untuk mengambil hak, yaitu menjadi sebaik-baik manusia di sisi Allah, itu menjadi kewajiban. Kewajiban kita sebagai muslim. Nah, terkait dengan hal ini, saat ini kita rasakan bersama kondisi pandemi yang berkepanjangan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Satu hal yang jelas, kita diperintahkan oleh Allah untuk terus melaksanakan ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi agar terlepas, terbebas dari pandemi ini. Selain itu, satu hal lain yang juga menjadi perintah Allah dan Rasulullah kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman dan sebagai umat Nabi Muhammad adalah bahwa
baik dalam keadaan lapang maupun sempit, kewajiban sesama mukmin harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Bahkan Nabi kita bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan, melepaskan beban dunia saudara mukminnya, niscaya Allah akan lepaskan beban akhiratnya. Berpijak kepada ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah, maka majelis tafsir Al-Quran terus berusaha menghadirkan, memberikan yang terbaik bagi warga dan simpatisannya, utamanya terkait dengan penanganan COVID-19 di internal keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Salah satunya adalah sebentar lagi insya Allah akan Bapak Ibu Saudara-saudari saksikan tayangan persembahan dari Majelis Tafsir Al-Quran, bagaimana tata cara saat saudara kita ada yang terpapar, bagaimana saat kita mengantarkan saudara kita untuk periksa, untuk berobat, apa yang harus kita lakukan, sampai pada keadaan jika ada saudara kita yang qadarullah atas ketetapan, ketentuan dan takdir Allah meninggal, wafat insya Allah secara syahid dalam kondisi isoman di rumah, sehingga secara rukti jenazahnya pun tentu tidak sama dengan rukti jenazah dalam keadaan normal, rukti jenazah bagi jenazah non-COVID. Maka kami mohon tidak perlu ada pro kontra lagi terkait dengan rukti jenazah ini. Insya Allah dari majelis sudah bekerja sama dengan pihak-pihak rumah sakit terkait dengan ilmu yang harus dilakukan dalam rukti jenazah, dan insya Allah juga sudah melakukan pengkajian yang mendalam terkait dengan rukti jenazah saat pandemi COVID seperti saat ini, dan juga sudah bekerja sama dengan tim SAR, relawan dan yang terkait dengan rukti jenazah. Memang perintah agama harus kita tunaikan secara maksimal. Dalam kondisi normal memang jenazah itu salah satu haknya adalah untuk dimandikan secara normal, yaitu dengan air yang mengalir. Namun dalam kondisi darurat, karena yang kebetulan jenazah ini COVID, maka agama kita memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Perintah hak jenazah salah satunya adalah dimandikan, tetap ditunaikan, namun dengan semaksimalnya. Kalau kondisi normal dengan air yang mengalir. Namun karena ini kondisi darurat, andai kata dimandikan di rukti dengan cara normal dengan air yang mengalir tanpa APD dan lain sebagainya, menurut para ahli di bidang ini itu bisa menimpakan madarat kepada orang yang masih hidup. Maka ad-daruratu tubihul mahdurat, kaidah usul fikihnya begitu. Keadaan darurat itu menjadikan boleh hal-hal yang terlarang. Maka secara maksimal qadrul istita'ah kita, kemaksimalan kita dalam memandikan saudara kita yang meninggal karena COVID ini adalah dengan cara tidak dengan air yang mengalir sebagaimana kondisi normal, namun dengan cara seminimal mungkin air yang kita gunakan, sebagaimana yang Bapak Ibu akan saksikan nanti. Insya Allah secara syariat itu sudah sah. Hak mayit saudara kita, hak jenazah yang menjadi kewajiban kita sudah kita tunaikan. Salah satunya adalah memandikan, meski dengan air yang seminimal mungkin. Bukankah Allah di dalam Quran surah At-Taghabun surah ke-64 ayat 16 Allah perintahkan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u.
bertakwalah kepada Allah sesuai kadar kemampuanmu, semaksimalmu. Kondisi normal silahkan takwa kepada Allah dengan semaksimalnya. Kondisi darurat silahkan tunaikan semaksimalnya. Wasma'u wa ati'u. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menunaikan kewajiban kita pada jenazah saudara mukmin kita yang meninggal karena COVID hanya gara-gara kita takut tertular. Kewajiban tetap kita tunaikan dengan keadaan cara yang maksimal, insya Allah sah sesuai dengan syariat, sebagaimana yang nanti akan Bapak Ibu saudara-saudari saksikan dalam tayangan setelah ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, mari kami mengajak kepada seluruh warga MTA dan simpatisannya, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk kita tingkatkan kedekatan kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan permohonan kita, doa kita diijabahi oleh Allah, sehingga negeri ini dijauhkan dari pandemi ini, dijauhkan dari segala bencana musibah maupun penyakit-penyakit yang membinasakan lainnya. Dan mudah-mudahan apa yang kami persembahkan ya, dinilai oleh Allah sebagai ikhtiar insani dan ilahi yang maksimal dari majelis tafsir Al-Quran dan dari seluruh keluarga besar majelis tafsir Al-Quran dan simpatisannya dimanapun berada. Mudah-mudahan usaha ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.